Inilah 6 mukjizat Nabi Muhammad yang membuat orang-orang kafir terkagum dan ketakutan. Dahulu, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan menjadi manusia paling sempurna akhlaknya. Tidak tanpa alasan Allah memberikan kebesarannya kepada Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat-mukjizat yang sangat banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebenaran atas kenabiannya, serta untuk menyelamatkan umat Islam dari bahaya dan musibah. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama, yaitu selamat dari racun. Dahulu, tidak jarang orang-orang kafir yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad dan bahkan sampai ingin membunuhnya. Pernah, kaum musuh tersebut ingin membunuh Rasulullah dengan cara meracuninya. Dalam strateginya, hal itu dilakukan dengan cara menyuguhkan hidangan kambing beracun untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut, secara tiba-tiba potongan daging tersebut memberitahu Nabi bahwa ada racun di dalamnya. Saat mendengar pengakuan dari daging kambing tersebut, maka Rasulullah seketika langsung memuntahkan daging yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan memberikan mukjizat luar biasa itu. Mengetahui hal itu, orang-orang kafir lantas merasa heran dan tertakjub dengan mukjizat luar biasa itu. Mukjizat Nabi Muhammad yang kedua, yaitu berhasil lolos dari pembunuhan di sebuah gua. Dikisahkan, hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah dahulu membuatnya dikejar oleh para musuh kafir Quraisy. Pada saat itu, Nabi dan sahabatnya itu bersembunyi di Gua Sur yang hampir saja diketahui oleh para musuhnya yang terus mengejar waktu itu. Nabi kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian memerintahkan laba-laba untuk membuat sarangnya di mulut gua, serta ada juga burung dara yang berada di sana. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang kafir mengira bahwa tak mungkin ada seseorang yang masuk ke dalam gua yang masih dipenuhi sarang laba-laba, dan tentunya burung dara juga akan terbang kemana-mana. Dan ternyata benar, orang-orang kafir itu tak jadi masuk ke dalam gua dan mereka memilih pulang lagi ke Makkah. Atas pertolongan dari Allah itu, maka Rasulullah dan sahabat Abu Bakar akhirnya diselamatkan dari kepungan musuh tersebut. Sehingga, Nabi dan sahabatnya tidak diketahui oleh musuhnya dan tetap melanjutkan hijrah ke kota suci Madinah. Mukjizat Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu mampu menurunkan hujan lebat. Dahulu pada saat Nabi Muhammad berkhutbah sholat Jumat, ada seseorang yang meminta Rasulullah agar melakukan doa agar hujan bisa turun di desanya. Hujan sangat diharapkan karena wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan yang lama. Dengan adanya kekeringan tersebut, maka akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Kemudian, doa dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai dengan Jumat minggu selanjutnya. Tiba-tiba, seketika langit berubah menjadi mendung dan turunlah hujan dengan sangat lebatnya. Namun karena hujan lebat yang terjadi terus-menerus, maka hal itu banyak membuat rumah yang mulai rusak dan kebanjiran. Bisa dikatakan juga, bahwa hujan yang turun sangat lama dan membawa dampak di lingkungan tersebut. Karena ada seseorang yang membawa kabar tersebut, maka Nabi Muhammad kemudian berdoa lagi agar hujan dipindahkan ke Madinah. Hal ini pastinya sesuai dengan permintaan umatnya. Karena telah meminta kepada Allah, maka doa Nabi Muhammad itu lantas dikabulkan. Hal itu terbukti dengan awan-awan yang mulai bergerak ke pusat kota Madinah dan tidak berada di desa lagi. Akhirnya kota Madinah mendapat limpahan rezeki hujan berkah doa Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad yang keempat, yaitu membuat petir menjadi pelindung tubuhnya. Dahulu dalam masa peperangan, Nabi Muhammad pernah mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Mukjizat itu adalah munculnya petir yang bisa melindungi tubuh mulia Nabi Muhammad pada saat akan dibunuh oleh Syiban bin Utsman yang terjadi pada saat perang Hunain. Allah mengutus petir itu untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, hal itu bertujuan agar musuh melihat kekuasaan Allah yang sangat besar melalui Rasulullah. Melihat kemunculan petir yang menggelegar itu, orang-orang kafir lantas ketakutan dan tertakjub akan kekuatan mukjizat Nabi Muhammad. Selain itu, mukjizat lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah bisa meramalkan istri. Dalam ramalannya, istri Rasulullah ada yang sangat rajin dalam bersedekah dan akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama setelah Nabi meninggal. Kala itu, Zainab adalah istri yang paling rajin bersedekah, dan benar saja, bahwa ramalan Rasulullah itu terbukti bahwa Zainab meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Dengan begitu, maka kenabian Nabi Muhammad bisa dibenarkan dan terbukti mendapat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad yang kelima, yaitu membuat pelepah pohon kurma menangis. Dahulu pada saat belum ada mimbar untuk berkhotbah dalam sholat Jumat, Nabi Muhammad jika berkhotbah selalu bersandar di sebatang pelepah kurma. Peristiwa ini bisa dikatakan sebagai peristiwa yang menarik untuk diabadikan. Menariknya, pada saat sudah ada mimbar untuk berkhotbah, pohon bekas sandaran Nabi tersebut terdengar selalu menangis merintih ketika Nabi berkhutbah. Bahkan, suaranya didengar juga oleh orang-orang di sana. Orang-orang yang mendengarkannya itu terdengar seperti suara unta betina yang sedang melahirkan. Hal tersebut karena terdengar sangat menyanyat dan menyedihkan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad kemudian menghampiri pelepah kurma tersebut yang sedang menangis. Kemudian, beliau meletakkan tangannya pada pelepah tersebut. Tiba-tiba, suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Jadi,
Cukup dengan usapan tangan mulia Nabi Muhammad, maka pelepah yang menangis itu bisa tenang dan berhenti merintih lagi. Sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad juga merupakan mukjizat yang luar biasa. Dengan adanya sifat-sifat terpuji tersebut, maka bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang tepat. Pastinya dengan memiliki sifat terpuji, maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Setelah mengetahui mukjizat Nabi Muhammad, maka tentu keimanan kita akan semakin bertambah. Mukjizat Nabi Muhammad yang keenam, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi penunjuk serta pedoman hidup umat Islam baik untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, untuk kitab yang diturunkan Allah ada 4 kepada keempat para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran yang sangat sempurna. Kisah turunnya Al-Quran juga menjadi sejarah tersendiri karena patut untuk diimani. Peristiwa tersebut disebut sebagai Nuzulul Quran, yang mana pada awal Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad ini adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan adanya wahyu berupa ayat Al-Quran ini, maka bisa dikatakan hal itu sebagai awal kenabian Nabi Muhammad. Hal itu juga menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini pertama kali turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, tepatnya di sebelah utara kota Mekah. Dan setiap tanggal tersebut, maka selalu diperingati oleh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran. Semoga kisah dan mukjizat Nabi Muhammad ini menambah kecintaan kita kepada beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.